Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Sekarang Kak Bila ketemu lagi dengan adik-adik bersama dengan Kak Ferda dan juga abang kita yang paling ganteng, Kak Mira. Ya, sekarang kita mau sama Tuhan Yesus, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semuanya, kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian kita, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Semuanya bertepuk tangan ya adik-adik semuanya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biasa saudara berbunyi, sambutlah puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah dilakukan tinggi. Angkatkan pujian sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biasa saudara berbunyi, sambutlah puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah dilakukan tinggi. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, adik-adik kami para remaja dan remaja. Selamat hari Minggu, salam sehat. Mari kita mulai ibadah minggu kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mulai ibadah minggu kita. Kebaktian minggu ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh kemuliaan.
Di dalam nama Yesus Kristus yang memberikan kemuliaan untukmu, dan dalam nama Roh Kudus yang menguatkan engkau menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan telah memilih engkau supaya engkau menerima kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Introitus kita hari ini adik-adik diambil dari kitab Injil Matius 18 ayat 4 yang bunyinya demikian. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kita masih bernyanyi adik-adik, kita bernyanyi hujan berkat kan tercurah. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Bapa pemilik kehidupan kami, di pagi hari yang indah ini Tuhan, pada hari-Mu yang kudus ini, kami anak-anak-Mu, remaja dan pra-remaja, datang ke hadirat-Mu mengucap syukur Tuhan, atas semua kebaikan yang Tuhan telah berikan buat kami. Bapa, walaupun kami pada saat ini masih berjuang untuk dapat bebas dari pandemi virus corona, tapi kebaikan-Mu tetap Engkau limpahkan. Engkau memberikan kesehatan buat kami anak-anak-Mu dan juga orang tua kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu akan merenungkan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang sangat terbatas di dalam memahami firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini akan menambah iman percaya kami, akan membuat kami menjadi anak-anak yang kelak jadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang jadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan bagi gereja Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga memakai kami hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, di dalam segala keterbatasan kami. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang berkata-kata, kami telah siap bersama adik-adik kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, firman Tuhan sebagai renungan kita hari Minggu ini diambil dari kitab Injil Markus 10, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 16 dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Kami bacakan buat kita semua. Mari buka Alkitab kita perhatikan Markus 10 ayat 13 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan buat kita. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sejauh ini adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita untuk kita renungkan hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman ini, Pak Pendeta memiliki sebuah video untuk kita saksikan. Mari kita saksikan sebentar. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Jam berapa sih? Hah? Aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, aduknya lupa.
terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, gak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap gak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan? Gak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Adik-adik, kita telah menyaksikan videonya. Ya, sudah. Ya, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, Salam. Ya, kita bersyukur, berterima kasih. Kita masih diberikan kesehatan. Puji syukur kepada Tuhan, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, tema kita hari Minggu ini yaitu Yesus memberkati anak-anak. Adik-adik, remaja dan pra-remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, semua manusia itu ingin diberkati. Tidak ada manusia yang tidak ingin diberkati. Semua manusia itu ingin diberkati. Tapi apa sih sebenarnya arti dari berkat? Ya, menurut beberapa yang Pak Pendeta baca, berkat itu adalah sesuatu yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Berkat itu adalah sesuatu yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Pada bacaan kita dapat melihat bagaimana Tuhan itu memberkati anak-anak. Tetapi kita dapat lihat bahwa pada saat itu murid-murid dari Tuhan Yesus tidak menyukai anak-anak tersebut untuk datang kepada Yesus. Kenapa hal ini terjadi? Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, pada masa itu ada perbedaan. Ya, adik-adik yang dikasihi, bahwa orang yang berurusan dengan persoalan agama itu adalah orang yang dewasa. Sehingga anak-anak dianggap itu adalah warga kelas 2. Tetapi hari ini kita belajar, Yesus mengatakan tidak demikian. Pemahaman yang salah itu diluruskan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa anak-anak juga adalah anak-anak yang mendapatkan berkat di dalam kehidupannya. Jadi adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, Pak Pendeta, adik-adik yang di rumah, adik kita yang lebih kecil juga, kakak, abang kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita dapat melihat ya bahwa berkat itu diberikan oleh Yesus. Dan Yesus itu adik-adik adalah sumber dari berkat dan dialah berkat tersebut. Ya, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, ini bisa kita dapat lihat. Orang tua kita bisa mampu memberikan kebaikan. Teman-teman kita
bisa mampu memberikan kebaikan. Ya, tetapi sumbernya semua adalah Tuhan Yesus. Dan dari Tuhan Yesus memberkati anak-anak, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, itu menunjukkan bahwa anak-anak adalah satu bagian yang penting juga di dalam kehidupan ini. Kenapa penting? Karena adik-adik itu adalah masa depan. Adik-adik adalah kelak akan menjadi berkat. Ya, kelak akan menjadi orang-orang yang penting dalam negara ini. Kelak akan menjadi generasi penerus di gereja kita Tangerang. Nah, dan untuk itulah Tuhan itu memberikan berkat buat adik-adik. Ya, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, sumber berkat itu adalah Tuhan. Itu poin penting yang kedua. Kemudian poin penting yang kedua adik-adik, ya Pak Pendeta mau mengatakan bahwa berkat itu tidak hadir begitu saja. Ya, kita dapat lihat tadi video tadi. Video tadi yaitu bercerita bagaimana seorang anak yang malas. Ya, adik-adik, dia malas bangun. Ya, akibat dia malas bangun, dia terlambat ke sekolah. Akibat terlambat ke sekolah, dia kena hukum. Dan juga ada masalah yang lain adik-adik. Apa? Dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ya. Selain itu, ada apa lagi? Dia juga mengantuk di sekolah. Ya, adik-adik yang di rumah, siapa yang mau jadi orang pintar? Pasti semua mau ingin pintar kan? Pasti semua punya ingin cita-cita. Kalau adik seperti orang yang malas itu, apakah adik akan jadi orang pintar? Tidak, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk menjadi orang pintar, untuk dapat jadi berkat pintar itu butuh proses. Itu perlu perjuangan adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Apa perjuangannya? Adik-adik, pertama, kalau mau pintar terlebih pada saat ini, walaupun belajar dari rumah, adik-adik, ya, jamnya harus tetap disiplin. Yang pertama, bangunnya harus disiplin. Ya, kemudian mandi, kemudian mempersiapkan diri dan mengikuti pelajaran dengan serius. Ya, apakah adik-adik belajar di rumah dan belajar di sekolah sama seriusnya? Ya, mungkin saat ini tidak ya adik-adik, karena belajar di rumah bersama dengan orang tua, tentu berbeda belajar dengan guru. Tapi hari ini Pak Pendeta mau mengingatkan bahwa untuk mendapat berkat menjadi anak-anak yang pintar, adik-adik harus disiplin, harus belajarnya tekun, harus belajarnya itu sungguh-sungguh. Ya, itu maka bisa jadi berkat. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu poin penting yang kedua. Berkat itu tidak datang begitu saja. Ya, sama seperti di nats kita. Apa dikatakan? Anak-anak itu datang kepada Tuhan. Ya, jadi datang itu adalah sebuah usaha adik-adik. Ya, berkat itu sudah disiapkan, tapi berkat itu harus didatangi. Berkat itu harus disambut dengan usaha. Ya, contoh, adik-adik pernah melihat orang menanam padi? Pernah tidak? Pernah. Ya, apakah bisa panen tanpa menanamnya? Tidak. Kapan mulai berkat itu dimulai? Ketika dia menyemai bibit padinya. Bibit padi itu disemai, setelah disemai dipersiapkan lahannya, setelah lahannya dipersiapkan ditanam, itu maka selama hampir 3,5 bulan adik-adik, bibitnya dirawat, disemprot, dipupuki, dibersihkan, ya, dijaga, airnya juga dicukupi, asupan gizinya dicukupi, akhirnya padinya bertumbuh dengan baik. Dan 3 bulan kemudian maka dia akan memperoleh hasil. Ya, jadi tidak ada adik-adik berkat
itu yang datang begitu saja. Ya, terlebih saat ini adik-adik mungkin sudah menerima hasil dari pendidikan adik-adik. Ya, mungkin sudah naik kelas. Ya, mungkin saat ini juga mungkin mempersiapkan naik ke kelas yang lain. Ya, mungkin saat ini juga sudah ada yang dapat di SMA atau mungkin di SMP favoritnya. Puji Tuhan. Apakah itu bisa jadi kalau tidak berjuang adik-adik? Tidak. Ya, pasti itu dengan sebuah perjuangan yang luar biasa. Nah, jadi adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati. Dan orang-orang yang diberkati itu untuk mendapat berkat harus berusaha. Banyak berkat-berkat yang disiapkan oleh Tuhan. Itu poin penting yang kedua. Poin penting yang ketiga, Tuhan tidak memberi berkat yang sama kepada kita. Ya, adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, yang pertama, warna kulit kita tidak sama adik-adik. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Tetapi perbedaan itu bukan untuk menunjukkan mana kita lebih tinggi dan mana lebih rendah. Tetapi perbedaan berkat itu adik-adik sebenarnya berguna untuk saling mengisi dan saling menguatkan. Sebagai contoh adik-adik tidak jauh, tangan kita ini ada 5 adik-adik. Ya, ada 5 kan? Ya, besarnya tidak sama adik-adik tangan kita. Ya, ada ibu jari dan ada jari telunjuk, ada jari tengah. Ya, ini 5-nya berbeda. Ya, tetapi kelimanya ini penting dan kelimanya ini saling melengkapi adik-adik. Ya, ya. Sebagai contoh, adik-adik, Pak Pendeta ini punya Alkitab. Ya, kalau hanya jari jempol adik-adik, dia tidak mampu mengangkat Alkitab ini. Ya, tidak bisa ini adik-adik. Kalau 2 jari juga, ini tidak kuat adik-adik. Tidak kuat. Tapi kalau 5 jari seperti ini, Alkitabnya sudah saya pegang dengan kuat. Dan ketika kalian minta dan kalian mau cabut juga sangat sulit. Artinya kelima ini saling melengkapi. Beda besarnya adik-adik. Dan mungkin kadang juga beda fungsinya. Tetapi untuk melakukan satu tugas bisa saling bekerja sama. Sebagai contoh, adik-adik ada yang pintar. Ada yang kurang pintar. Maaf Pak Pendeta, bukan mau mungkin menghakimi. Tapi ketika Anda pintar, Anda bisa jadi berkat dengan mengajari teman kita yang kurang pintar. Dan dia juga bisa mengerti. Dan hati-hati, mengajarinya bukan selagi ujian. Mengajarinya itu selagi belajar bersama. Ya, itu poin penting yang ketiga. Bahwa berkat yang diberikan Tuhan kepada kita tidak sama. Dan berkat-berkat yang berbeda itu bukan untuk saling merendahkan, tapi untuk saling melengkapi. Ada adik-adik pintar main gitar, ada juga pintar bernyanyi. Tetapi pada sisi yang lain, ada juga pintar berolahraga. Dan semua itu kita butuhkan. Ya, jadi mari hargai berkat-berkat yang ada pada kita itu dan pakai dengan baik dan benar dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian dari adik yang keempat, ada satu berkat. Ya, satu berkat. Berkat ini tidak mampu diberikan oleh dunia. Adik-adik, kalau Anda mau jadi orang pintar tanpa Tuhan, bisa. Kalau adik-adik mau jadi orang kaya tanpa Tuhan, bisa. Tetapi berkat yang satu ini, yaitu menjadi warga kerajaan Allah. Katanya tadi jelas bahwa anak-anak inilah, dan siapa yang menjadi seperti anak-anak, dia akan mewarisi kerajaan Allah. Artinya
Adik-adik, ada satu berkat. Ya, berkat itu akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki sikap seperti anak-anak yang tulus. Ya, yang tulus, tidak bersandiwara. Berkat itu akan diberikan. Berkat apa? Berkat kerajaan Allah. Jadi warga kerajaan Allah. Ini tidak mampu diberikan oleh dunia, adik-adik. Itu hanya mampu diberikan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Hanya Dia yang mampu. Dengan apa? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Seberapa besar pun harta Anda dan seberapa banyak pun harta orang tua kita tidak mampu membeli keselamatan itu. Seberapa pintar pun kita tidak mampu memberi atau memiliki keselamatan itu. Berkat ini hanya mampu diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat ini berbeda dengan berkat-berkat yang lain. Adik-adik, berkat dunia, ya, kalau Anda kaya, besok bisa miskin. Kalau Anda sehat, besok bisa sakit. Itu berkat yang tidak kekal. Tapi berkat yang diberikan oleh Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya, itu. Jadi, sekarang kita di dunia diberkati. Setiap kita bangun itu Tuhan memberkati. Memberikan napas kehidupan, memberikan matahari, ya, memberikan makanan, ya, memberikan kesempatan untuk belajar, dan kelak diberikan kesempatan untuk bekerja. Itu cara Tuhan memberkati kita. Tetapi itu semua adalah berkat yang tidak kekal. Ada satu berkat yang kekal, yaitu apa? Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah yang memiliki sikap seperti anak-anak yang tulus. Mari adik-adik, Tuhan telah memberkati kita. Pakai berkat itu. Pergunakan berkat itu dengan baik dan benar. Sehingga dari kita juga, walaupun kita masih anak remaja, masih yang ditanggung oleh orang tua kita, kita bisa juga jadi berkat dengan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berguna, anak-anak yang mau mendengarkan orang tua kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat menjadi anak-anak yang diberkati dan berjuanglah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kamilah anak-anak-Mu yang telah Kau berkati. Ajari kami Tuhan untuk menjadi berkat. Dan juga ajari kami untuk tetap berusaha untuk mendapatkan berkat-berkat yang Kau siapkan. Dan ajari juga kami Tuhan, tidak hanya mengejar berkat yang ada di dunia ini, tapi juga kami mengejar berkat kehidupan yang kekal, seperti yang Engkau berikan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus kepada semua manusia. Hamba-Mu telah berhenti berfirman dan berkata-kata Tuhan, membuat adik-adik kami, remaja dan remaja melakukannya. Kami juga tidak memiliki kemampuan, tapi kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan dan mengajari mereka. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita berdoa buat doa persembahan kita, doa syafaat, dan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, siapakah kami ini anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami memiliki kemampuan untuk memberi kepadamu. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang kami miliki, semua bersumber daripadamu. Hari ini Tuhan, kami Engkau berikan kesempatan untuk beribadah, dan di dalam ibadah kami sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan, terima persembahan kami. Dan Tuhan yang mengajari gereja Tuhan, memakaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat kami semua anak-anak-Mu. Mari Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera. Terlebih kami saat ini Tuhan lagi menjalani masa libur kami setelah kami menerima hasil pendidikan kami di semester genap. Kami telah naik kelas Tuhan, dan juga mungkin kami akan melanjutkan ke jenjang pendidikan kami lebih tinggi. Di masa kami berlibur ini Tuhan, kami tidak bisa kemana-mana karena situasi pandemi virus corona. Kami hanya bisa di rumah. Mari Tuhan ajari kami memakaikan waktu dengan baik dan benar. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang kami kasihi Tuhan. Mari Tuhan berkati dengan segala pekerjaan mereka. Baik mereka bekerja masih dari rumah, dan ketika juga mereka bekerja dan harus bekerja Tuhan ke lapangan, dan juga bekerja ke tempat mereka bekerja. Kami memohon berkat-Mu Tuhan. Mari Tuhan jagai orang tua kami, berikan kesehatan, sehingga mereka juga dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Bapa yang baik, kami berdoa buat situasi dunia ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dan juga pemerintahan kami, terlebih dalam kami masih menghadapi dan berjuang agar bisa terlepas dari pandemi virus corona. Tuhan berkati presiden kami dan juga gugus tugas, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa buat semua dokter perawat sebagai petugas di garda terdepan untuk mengurus semua saudara-saudari kami yang terkasih yang sakit. Mari Bapa, Engkau berikan kesehatan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat semua orang tua kami, saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit, baik gejala ringan, sedang, dan mungkin parah. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat semua keluarga-keluarga kami Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Mari Tuhan, Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu menghibur mereka. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala keberadaan kami, mari Tuhan tetap memberkati kami. Bapa, sebentar kami akan selesai ibadah. Setelah selesai ibadah, kami akan menerusi hidup kami. Tuhan yang menuntun kami. Ini doa kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. 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 Amin.
selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.